Ya, halo. Ya, Halo, selamat malam. selamat pagi Halo, Bapak Ibu semua. Salam shalom, Maruda. pagi. Itu dia. Suara-suara warga kerajaan surga. Amin. 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 Suara-suara yang pasti diberkati, dipulihkan dan disembuhkan dan diperbaharui. Amin. 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 Oke, Bapak Ibu yang terkasih, Abuna akan mulai mute semuanya. Ya, saudara, mari sama-sama kita mau satu di dalam doa. Karena kita percaya kalau kita sepakat dalam doa, maka ada kuasa yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kuasa dari nama Yesus Kristus dan kuasa di balik firman Tuhan yang akan menguduskan kita hari lepas hari sebagai penerang langkah hidup kita. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Kita satu di dalam doa. Kami bersatu hati saat ini di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Allah kami yang hidup. Engkaulah Tuhan dan Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Allah kami. Engkau juga yang melayakan kami untuk memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Saat ini kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran yang ada di firman Allah, supaya apa yang Engkau janjikan dan jaminkan itu terjadi, yaitu semuanya ditambahkan kepada kami. Karena Engkau tahu apa yang sedang kami butuhkan dan kami rindukan hari-hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang sepakat di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Bapak Ibu sekalian terkasih, sebagaimana yang sudah tadi Abuna berikan contoh, sekarang Abuna akan share pujian yang akan kita naikkan. Sepakat kita mau memuji menyembah Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini.
Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Oh, dalam hidupku tak semua yang ku mau, harapan doaku terjadi untukku. Walau ku tahu terlalu mudah bagiku untuk memberi jalan bagiku, namun jangan rancanganku ya Tuhan, tapi rancanganmu, oh, berlaku atasku. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku ya Tuhan. Oh, biarlah rancanganmu terjadi. Kami percaya Tuhan, kami percaya rancanganmu yang terbaik. Namun mari dengan tulus kita katakan, jangan rancanganku, tapi rancanganmu berlaku atasku. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Sehingga ku akan bergantung penuh
akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Yang mau bergantung penuh kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan sama-sama. Bergantung itu gampang, tapi kalau bergantung penuh itu adalah keputusan. Yuk sama-sama katakan, bergantung itu gampang, tapi bergantung penuh itu apa? Keputusan. Ya, jadi apa keputusanmu hari-hari ini, saudaraku yang ada di keluarga besar BW? Saya percaya keputusan kita sepakat kita harus lanjut di 2 Tawarikh pasal berikutnya. Amin, saudara. Ada pesan dari Roh Kudus untuk kita semua hari ini, ya. 2 Tawarikh pasal 33, mari kita buka sama-sama. Dalam kitab 2 Tawarikh maksudnya. Satu kitab aja belum kelar kok 2 kitab. Waduh. Oke, kitab 2 Tawarikh pasal 33. Perikopnya Raja Manasye. Ada pembelajaran apa dari kisah raja yang satu ini? Mari kita baca dulu. 2 Tawarikh pasal 33. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaran Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Sampai di situ dulu, saudara. Ya, Manasye jadi raja usia 12 tahun. Dan justru di pemerintahan Manasye sebagai keturunan Hizkia, secara teori harusnya meneruskan pelayanan Hizkia. Seharusnya meneruskan perjuangan Hizkia, Raja Hizkia. Akan tetapi apa yang terjadi, saudara? Langsung Alkitab mencatat ia melakukan yang jahat. Yang menarik di sini, saudaraku, teks Ibrani di sini itu ditulis dengan istilah yang berbeda, ya. Berbeda dari yang pernah dibahas di BW mengenai melakukan yang jahat. Seperti apa itu, Abuna? Silakan Anda kilas balik lagi, pilih episode yang belakang-belakang, ya. Waktu kapan itu? Ya kapanpun Anda bisa mulai dari 2 bulan yang lalu juga boleh, atau 3 bulan yang lalu. Itu ada, Abuna juga sendiri agak lupa. Tapi yang pasti ini menarik, kenapa? Karena kata melakukan yang jahat di sini itu dalam bahasa Ibrani adalah asahara. Katakan asahara. Ya.
As-Sahara itu ternyata kalau dibongkar memiliki makna, kata asah memiliki makna melakukan dengan sengaja. Jadi kalau melakukan yang jahat itu ada yang dengan sengaja atau dengan yang karena ikut-ikutan. Berarti di sini dia ini inisiatornya, saudaraku. Inisiator, motivator, juga sekaligus karburator barangkali ya. Karena dia ini dikatakan bukan cuma sengaja melakukan yang jahat, tetapi dikatakan hara di sana. Hara itu artinya apa, saudara? Jahat dan membusukkan. Dengan sadar, artinya apa? Ini menentang apa yang diajarkan oleh bapaknya Raja Hizkia. Yang setelah itu bentuk perbuatan berikutnya adalah to'efah. To'efah itu yang keji di mata Tuhan. Nah, keji di sini digambarkan segala kekejian. Jadi ini bukan sekedar dosa biasa, ini bukan sekedar kesalahan biasa, ini bukan sekedar kejahatan biasa, ini bukan sekedar penyimpangan biasa, bukan gak sengaja atau lupa, saudara. Tapi emang udah niat mau tampak jijik di hadapan Tuhan, saudaraku. Kejatuhan rohani seseorang itu sering dimulai dari apa, saudara? Kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita, kompromi kecil. Untuk kompromi-kompromi kecil saya sudah pernah mengalami, saya sudah pernah sampaikan, saya beruntung diingatkan oleh istri saya sebagai penolong yang sepadan. Kalau istri saya nggak dipakai Tuhan, mungkin komprominya yang kecil-kecil ini menjadi semakin besar. Ibarat istilahnya begini, ini perbuatannya ini mengarah kepada mencuri. Ya udah sekalian aja nyuri, daripada indikasinya ini adalah garak-geriknya, ini mau mencuri, ini tanggung. Nah, itu bagi yang memergoki ya gitu. Dan dunia ini sekarang memberikan ruang untuk kita berkompromi, saudara. Ingat, Manasya ini masih muda. Ketika saya membaca kisah Manasya, yang lucunya, saudaraku, saya baca ini kan kemarin sore. Lalu kemudian saya baca lagi bukan kemarin sore, kemarin lusa sore, lalu kemudian saya baca lagi kemarin semalam ya, kemarin sore menjelang malam pulang gereja. Saya mendengar satu kalimat, tapi kalimatnya itu bukan kalimat yang memberikan damai sejahtera, saudaraku. Kalimatnya apa, saudara? Kalimatnya begini. Ayo, anakmu gimana nih? Ayo, gitu, saudara. Saya bilang ini dasar setan ini. Saya cuma tengking dalam nama Yesus. Diam kau setan. Tapi dari apa yang saya dengar, loh kok Abuna bisa dengar suara setan? Saudaraku, jangan heran, saudara. Nanti kapan-kapan kalau pas datang ke OIC tanya sama Abu nih lebih ngeri lagi malah. Jelas banget. Dan saya pernah berapa kali saya dengar. Jadi setan itu kan bapak segala pendusta. Karena kita hidup setiap saat di dalam tuntunan firman Tuhan dan minta kepekaan untuk menguji ini suara setan atau suara Tuhan, maka kita akan diberikan kepekaan dan intuisi bahwa ini suara setan. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih, kalau Anda tanya dulu bagaimana? Ya dulu gak sepeka sekarang lah. Jadi kita gak usah bahas dulu, gak usah bahas saya dulu, karena gak ada ngaruh dengan yang sekarang. Karena yang sekarang ini, dunia juga mau mengambil posisi sebagai Roh Kudus dalam tanda kutip. Bagaimana caranya? Mereka memberikan teori-teori dan juga analogi-analogi dengan tulisan-tulisan dan juga video-video singkat yang di-blast di sosial media, kemudian di platform media cetak lain dan lain sebagainya. Jadi bagaimana? Manasya tidak menjaga hati intinya. Apa yang ditulis di 2 Tawari pasal 33, ini dia terbawa arus budaya Mesir, saudara. Kalau orang terbawa arus, berarti apa? Satu kaki atau satu jari itu pasti nyentuh permukaan sungai yang deras airnya. Karena sekalipun sungai itu deras dan
arusnya itu seperti banjir bandang, selama kita tidak meletakkan kaki kita, kita tidak akan terseret. Sama ibarat kata anak kecil, lalu kemudian dia di pinggir kolam ikan, ya. Lalu kemudian sudah tahu itu kolam ada air, lalu orang tuanya bilang, jangan main di situ ya, nanti kepleset. Malah main di situ. Lalu iseng-iseng mau celupkan kakinya. Jangan celupkan kakinya ya. Apa yang terjadi? Malah dia kecebur semua. Jadi kompromi kecil itu bisa membuat bukan hanya satu orang yang jatuh, satu bangsa ikut jatuh. Jadi untuk anak-anak muda Kristen, berlaku bagi siapa saja. Setiap anak-anak muda yang ada di keluarga Kristen itu ditentukan sebagai teladan dan juga sebagai pemimpin. Kalau kita baca dari semua kisah raja-raja, apa semua yang tertulis ini, lihat bagaimana, karena kita ini diangkat sebagai anak, yaitu anak-anak Allah. Ya, kemarin saya bahas di Galatia pasal yang keempat, ya. Galatia pasal yang ketiga maksud saya. Di situ Paulus bilang bahwa, loh kamu ini gimana sih, kamu ini sudah di dalam Kristus, sudah melihat semua yang di Kristus kerjakan. Ya kamu masa sih kamu sudah kenal Tuhan, masa kamu balik lagi ke identitas kamu yang lama, ibaratnya begitu. Ya. Saya akan bacakan sedikit ya saudara. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya akan sampaikan hari ini, yang Roh Kudus sampaikan juga ke saya. Karena ingat, ini bukan bahan khotbah, ini adalah perenungan pribadi saya yang saya bagi. Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7 bilang begini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Gitu. Kemarin saya bicara mengenai frase Tuan, ya, Lord. Lord itu, Tuan itu kalau di bahasa Indonesia kan ada, Lord itu adalah dua arti, Tuan dan Tuhan. Karena memang karakteristik bahasa Indonesia kita seperti itu, keunikannya. Kalau di Timur Tengah, apapun mau bahasa Ibrani, mau bahasa Arab, itu Rab. Sama, di bahasa Arab Rob, di bahasa Ibrani Rabba, di bahasa Arab Robi, di bahasa Ibrani Rabba. Artinya apa? Tuan, jabatan. Tetapi kalau diartikan ke Indonesia menjadi Tuhan. Di sini Manasya seharusnya bisa melihat, dia diajarkan bahwa satu-satunya yang layak disembah dan diikuti adalah Allah. Jadi kalau mau memperhambakan, ya kepada Allah. Allah mana? Allah yang hidup. Allah yang meletakkan namanya di Yerusalem. Allah yang menetapkan namanya itu harus tercatat di situ dan tidak diperkenankan ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain. Tetapi Manasya membuat budaya Mesir menjadi tuannya. Yang notabene semua dewa-dewa di zaman itu menjadi Tuhannya. Bagaimana kalau misalnya diproyeksikan ke diri kita, Abuna? Saya kemarin sampaikan, kalau gara-gara sosial media kita jadi malas berdoa, kita jadi jatuh dalam pornografi, kita masuk dalam pergaulan yang buruk, kita menjadi anak yang berani melawan orang tua, yang dihapus apa? Bukan anaknya dari keluarga, yang dihapus kontennya dong. Kalau cuma gara-gara
pacar barunya atau cowok atau ceweknya gitu, dia menjadi anak yang malas belajar, berani memberontak, berani untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Yang diputuskan apanya? Bukan hubungan ke anaknya, yang diputuskan pacarnya lah. Sama dengan diri kita, saudara. Kalau gara-gara sosial media, gara-gara satu konten, lalu kemudian Anda akhirnya lewat jam doa pagi, Anda juga lewat yang namanya saat teduh, Anda juga lewat yang namanya jam kantor, Anda menunda pekerjaan. Yang harus dihapus apa? Ya kontennya. Permasalahannya mau apa enggak? Karena ada rancangan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk menguji kita, seperti lagu pujian tadi. Tapi jangan salah, ada rancangan setan yang disematkan ke kita dan kita pikir itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang cilakanya. Tuhan izinkan nih kebuka konten yang gak pantas. Tuhan izinkan nih kebuka peluang untuk korupsi. Ini yang bahaya. Kita anggap, wah ini peluang, ini saya catut uang nih. Wah ini peluang nih untuk apa? Untuk menjatuhkan lawan saya nih. Padahal kalau kita telaah lagi, kayaknya Tuhan gak mungkin menyuruh saya untuk melakukan yang jahat gitu. Tapi karena kita dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh kedegilan hati, dikuasai oleh kebobrokan moral. Karena apa? Kompromi yang kecil-kecil itu sehingga lama-kelamaan tergerus dan akhirnya apa? Termakan arus. Eskalasi yang paling besar adalah ayat 10. Tidak mau mendengar, tidak menghiraukan, menolak, saudara. Ayat 10 kan dikasih peringatan, tapi gak mau mendengar, gak mau menghiraukan. Jadi jangan pikir, ini kan dosa-dosa saya. Saudaraku, sama seperti para koruptor, ya, tanpa menghakimi, atau para penjahat lah, atau seseorang yang melakukan sebuah kesalahan dan itu sudah ditayangkan di YouTube atau di media-media platform lainnya. Menurut dia, ini kan perbuatan saya yang bertanggung jawab. Dia nggak sadar apa yang dia lakukan itu terseret semua. Nama bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, instansinya, institusinya, organisasinya. Anda bisa bayangkan? Oh, cucunya koruptor ya? Apa Anda tega? Oh, bapaknya yang pendeta itu ya? Oh, bapaknya yang aktivis yang di itu ya, di organisasi itu ya? Tapi kita yang bikin masalah. Jadi warisan kalau nggak dijaga ya rusak. Jemaat kalau nggak bisa menjaga, yang rusak siapa? Nggak cuma jemaatnya. Jemaat kalau bikin masalah itu yang rusak siapa? Bukan nama jemaatnya saja. Mulailah nama pendetanya, nama gerejanya, termasuk nama Tuhannya. Jadi hari ini kalau kita bahas ini, Tuhan itu ingin mengingatkan saudara dan saya. Mari pejamkan mata, kita berdoa. Jangan sampai kita menjadi seorang anak di dalam keluarga yang menganggap enteng dosa-dosa kecil atau pelanggaran-pelanggaran kecil yang menurut kita dosa saya tanggung sendiri. Ingat, sama seperti Manasye, dia melakukan tapi dia membawa seluruh bangsa ikut hancur. Efeknya seluruh generasi menolak didikan orang-orang tua, didikan Tuhan. Jagalah warisan rohani orang tuamu, jagalah nasihat suamimu, jagalah wejangan istrimu, dan jadilah pribadi mulai hari ini. Jangan cuma peka dengan hawa nafsumu saja. Jangan cuma peka dengan keserakahanmu saja. Jangan cuma peka dengan keinginan dagingmu saja. Karena jikalau engkau diatur oleh gadgetmu, oleh keinginan dagingmu, oleh nafsumu, oleh logikamu,
oleh kemustahilanmu, maka itulah sesungguhnya Tuhanmu yang disebut sebagai Tuhan. Karena kita diperhambakan dan memperhamba diri. Entah sengaja atau tidak, dosa tetap dosa. Kehancuran pasti terjadi. Tetapi kalau hari ini Tuhan menyampaikan sesuatu buat saudara dan saya, karena Tuhan sayang kepada kita semua. Ia masih memberikan peringatan sebelum terlambat. Jadi jangan lagi menjauhkan diri dari setiap kebenaran yang sudah engkau mengerti. Kami minta ampun. Kami minta maaf Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyalibkan kembali engkau. Biarlah kuasa salibmu itu ada. Dan segala akar-akar kejahatan itu dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Segala akar-akar pemberontakan itu diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang membawa sakit penyakit di tubuh ini, yang membawa susah cari kerja, yang menyumbat jalur berkat Tuhan, itu dihancurkan hari ini dalam nama Yesus. Agar dilimpahkanlah berkat-berkat itu. Lancarlah akhirnya jalur bagaimana engkau memberikan berkat atas kami semua. Sebelum kami melakukan aktivitas kami juga mendoakan untuk Kak Nadia yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati 1 tahun Kak Nadia. Berkatilah sebagai seorang wanita yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke tahap berikutnya. Kematangannya, kedewasaannya Tuhan. Biarlah ia semakin dekat dan melekat di dalam Engkau. Tuhan berikan keberuntungan demi keberuntungan, keberhasilan demi keberhasilan. Dan apa yang dipersiapkannya bersama suaminya Pak Edwin selama ini sampai akhir itu akan menjadi janji Tuhan digenapi. Ia semakin setia. Berkati juga Pak Paulus. Kuduskan dan sucikan Tuhan. Apa yang menjadi akar permasalahan sakit penyakitnya, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni dan Tuhan sucikan dan Tuhan pulihkan. Bapak surga, kami juga berdoa untuk Pak Mardani yang sore nanti akan berangkat ke Jakarta. Engkau menyertai perjalanan beliau. Engkau akan tibakan beliau di Jakarta dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bertemu tatap muka dengan Ibu Seka dan seluruh keluarga yang dikasihinya. Dalam kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan menyertainya senantiasa. Dijauhkan dari incaran maut. Malaikatmu berjaga-jaga. Dan pada akhirnya kami percaya bahwa pembelajaran ini, peringatan ini tidak akan kami acuhkan. Kami akan ingat karena kami tidak mau membawa kehancuran. Kami harus membawa berkat dan kelimpahan. Karena berkat dan kelimpahan itulah yang akan kami terima hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, saudara-saudara yang terkasih, keluarga besar Be Worshippers semuanya, bukalah tanganmu, bukalah hatimu, arahkan pandanganmu dan hidupmu hanya kepada Kristus. Ingat, engkau sudah dilayakkan sebagai anak. Engkau diperkenankan memanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuhan atasmu. Ialah yang memberkatimu saat ini. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dan sudah diberkati, mengerti akan peringatan Tuhan hari ini. Sama-sama katakan amin. Sambil lambaikan tangan, semangat sukacita semuanya. Katakan shalom, terima kasih, dan jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Shalom. Jangan kasih kendor. Yes, puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bunda Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Bunda Bune. Bye. Bye.